warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nafisa. Saya akan menceritakan tentang salah satu pahlawan nasional di Indonesia, Raden Adjeng Kartini, salah satu pahlawan wanita Indonesia. Raden Adjeng Kartini Joyo Adiningrat atau lebih dikenal sebagai R.A. Kartini. Ia merupakan pahlawan yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Cita-cita dan semangat beliau dalam memperjuangkan nasib kaum wanita agar terbebas dari belenggu penindasan. Seorang wanita yang tidak hanya mengurus di rumah saja, tetapi juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia lahir dari kalangan bangsawan Jawa. Ayahnya seorang bupati Jepara. Hari lahir beliau inilah sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kartini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oleh ayahnya, beliau disekolahkan di ELS dan belajar bahasa Belanda sampai usia 12 tahun. Namun sayang, berdasarkan adat kebiasaan Jawa pada zaman itu yang mengharuskan seorang anak perempuan harus dipingit. Keinginannya untuk harus belajar sangat ditentang oleh ayah beliau sendiri. Namun tidak menyurutkan langkah beliau untuk mendapatkan pengetahuan walaupun berada di rumah. Beliau mulai melakukan korespondensi pada teman-teman dari Belanda. Dan salah satu teman yang selalu mendukung keinginannya adalah Rosa Abandano. Melalui sahabatnya inilah Kartini muda sering membaca buku, surat kabar, dan majalah Eropa sehingga mulai tertarik dengan pola pikir wanita Eropa yang sangat maju. Dari hobi membaca, inilah Kartini memiliki ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Namun sayang, pada tanggal 17 September 1904 beliau wafat pada usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendano selaku Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda mulai mengumpulkan semua surat yang dikirimkan Kartini kepada teman-temannya yang ada di Belanda. Semua pemikiran dan surat-surat Kartini tersebut dibukukan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Dalam bahasa Melayunya, habis gelap terbitlah terang. Teladan yang patut kita contoh dari Raden Adjeng Kartini adalah sederhana, mandiri, inspiratif, berani, dan optimis, cerdas dan berwawasan luas. Di hari pahlawan ini saya akan menceritakan tentang Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman sebagai Panglima Tentara pertama di Indonesia yang memiliki jabatan Jenderal Besar TNI Anumerta. Sudirman yang diperoleh pada usia 31 tahun, lahir pada 24 Januari 1916. Beliau memiliki nama asli Jenderal Besar Raden Sudirman. Jenderal Sudirman terkenal akan perjuangannya kepada Indonesia. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, beliau juga berperan besar pada peperangan gerilya Maret 1949. Karena jiwa nasionalisme yang tinggi, Soekarno menjadikan beliau tangan kanannya semasa hidupnya. Beliau telah melakukan serangkaian kegiatan militer di Pulau Jawa.
Sayangnya beliau harus meninggal di usia yang relatif muda umur 34 tahun pada 29 Januari 1950. Namanya kini diabadikan menjadi nama salah satu universitas di Purwokerto. Demikian kisah pahlawan Jenderal Sudirman yang saya kagumi. Indonesia dikenal sebagai salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Ia merupakan proklamator kemerdekaan kawan Presiden Indonesia yang pertama, pria kelahiran 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Ini juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta menghabiskan masa sekolahnya di Padang, setelah itu kemudian berangkat ke Belanda dan kuliah di Universitas Rotterdam. Di bangku kuliah, Muhammad Hatta terlibat dalam pergerakan politik dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia sempat menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda, namun karena kegiatan politiknya, ibu membuat Muhammad Hatta ditangkap oleh pemerintah Belanda. Ia kemudian dibebaskan beberapa bulan kemudian dan berentak cukup bukti setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda. Muhammad Hatta kemudian mengundurkan diri dari Perhimpunan Indonesia dan kembali ke Indonesia. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum pahlawan kemerdekaan yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Haji Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukimi Sosro Diharjo dan Ida Ayu Nyomantrai. Beliau biasa dipanggil dengan Bung Karno yang meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Beliau memainkan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda, dan beliau juga adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nilai-nilai keteladanan dari Insinyur Soekarno: 1. Selalu mengutamakan musyawarah dalam mufakat. 2. Meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. 3. Memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan. 4. Berani dan rela berkorban untuk tanah air. 5. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah. 6.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerian Paris Muafik. Saya akan menceritakan tentang salah satu pahlawan Indonesia, Ahmad Yani. Beliau lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Jenar Purworejo, Jawa Tengah. Beliau mengawali karir militernya dengan pangkat sersan dengan mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang dan secara lebih intensif di Bogor. Torehan prestasi telah diraihnya di masa Perang Kemerdekaan. Ahmad Yani berhasil menyita senjata Jepang di Magelang setelah Tentara Keamanan Rakyat TKR terbentuk. Diangkat menjadi komandan TKR Purwokerto. Ia memimpin atau mengomandoi penumpasan pemberontakan PRRI pada tahun 1962. Jenderal Ahmad Yani diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat. Ahmad Yani gugur sebagai pahlawan revolusi setelah ditembak di depan kamar tidurnya pada tanggal 1 Oktober 1965. Jenazahnya kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur bersama dengan jasad 6 perwira lainnya. Hal-hal yang dapat diteladani dari Ahmad Yani adalah pantang menyerah, semangat yang tinggi, cinta tanah air, dan rela berkorban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pahlawan Sultan Muhammad Amin Nasution. Pahlawan Sultan Muhammad Amin Nasution dari Sumatera Utara, lahir di Riau, Aceh pada tanggal 22 Februari 1404. Ia memperjuangkan nasionalisme dengan memprakarsai fungsi organisasi pemuda kedaerahan seperti Jong Sumatera, Bojong Java, Jong Ombor bersama Muhammad Yamin dari tokoh lain. Dirinya punya peran dalam pendatangan naskah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Jailani. Dari pahlawan ini saya akan menceritakan tentang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau yang biasa dikenal sebagai Bung Hatta adalah salah satu seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semangat patriotisme Bung Hatta telah tumbuh sejak masih muda dengan partisipasinya sebagai
aktivis anggota dari organisasi pergerakan nasional hingga menjadi negarawan yang turut mendampingi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Demikian kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Nur Fadila. Saya akan membacakan sejarah pahlawan wanita, yaitu Cut Nyadin. Cut Nyadin adalah salah satu pahlawan wanita Indonesia asal Aceh yang dikenal dalam perlawanan melawan penjajah. Cut Nyadin ikut berperang melawan penjajah. Cut Nyadin ikut berperang langsung bersama para pejuang melawan penjajah. Meski seorang wanita, Cut Nyadin tidak getar dan terus memimpin perlawanan melawan Belanda. Cut Nyadin merupakan sosok yang ditakuti oleh Belanda karena mampu mengobarkan semangat perlawanan rakyat Aceh. Pada usia 12 tahun, Cut Nyadin sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Pada tahun 1862 dengan Tengku Cek Ibrahim Lamga, putra dari Ula Balang Lamga 13. Dia mulai ikut mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda. Pada tahun 1880, itu tidak lepas dari tewasnya suami Cut Nyadin, Tengku Cek Ibrahim, saat bertempur pada tanggal 29 Juni 1878. Kematian suaminya membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Menceritakan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda, 21 April 1879, meninggal di Rembang, Hindia Belanda, 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai kebangkitan perempuan pribumi. 4 sifat Raden Ajeng Kartini yang dapat diteladani para perempuan. 1. Pantang menyerah. 2. Berani bicara. 3. Perhatian. 4. Rela berkorban. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, Raden Cut Nyadin. Masyarakat Aceh bangga memiliki sosok Cut Nyadin. Tekadnya yang kuat dalam melawan Belanda dipicu oleh kematian suaminya Ibrahim Lamga pada 29 Juni 1878 dalam pertempuran dengan penjajah. Lalu pada tahun 1880, Cut Nyadin menikah lagi dengan Tengku Umar dan mereka bertempur bersama melawan Belanda. Sedihnya pada 11 Februari 1899, Tengku Umar gugur dan membuat Cut Nyadin
berjuang sendirian di pedalaman melabah dengan pasukan kecilnya. Karena keberadaannya memberikan pengaruh kuat terhadap rakyat Aceh. Cut Nyak Dien diasingkan ke Sumedang dan Saya akan menceritakan delapan pahlawan wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini dilahirkan di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau anak diri Bupati Jepara yang nama ayahnya adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya R.A. Ngasirah. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan yang memperjuangkan hak perempuan. Bukunya yang berjudul Habis Gelap terbitlah terang yang disusun oleh D.H. Abendanon yang pada waktu itu pejabat Menteri Hindia Belanda. Dari kumpulan surat yang dikirimkan beliau, R.A. Kartini juga mendirikan dua sekolah di Jepara dan Rembang yang diberi nama Sekolah Kartini. Raden Ajeng Kartini wafat pada usia 25 tahun pada tanggal 17 September 1904 dimakamkan di Desa Bulu, Lembang, Jawa Tengah. Beliau dinobatkan sebagai pahlawan wanita, dan hari keempat ini diresmikan oleh Presiden Soekarno berdasarkan Kepres RI nomor 108 tanggal 2 Mei 1964. Namanya juga diabadikan di 4 jalan raya di Belanda dan resminya di dan museum di Desa Panggang Jepara di sebelah pendopo Kabupaten Jepara. Sikap yang perlu diteladani oleh kita oleh kita adalah kepedulian yang tinggi terhadap
sesama dan kepribadiannya yang pantang menyerah memperjuangkan hak kaum perempuan. Saya disilakan menceritakan pahlawan Soekarno. Beliau adalah pahlawan nasional yang sudah tidak perlu diperkenal lagi sebenarnya karena jasa-jasa beliau masih sangat lekat di dalam ingatan rakyat Indonesia. Lahir tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Soekarno adalah asli orang Jawa. Pembawaannya tegas dan sampai sekarang masih sangat terasa keberadaannya saat melihat anak-anaknya pun juga menjadi politisi terkenal negeri ini. Dan Ibu Megawati Soekarno, putri-putri Soekarno. Perkenalkan, nama saya Radi Abdul Ghani. Saya akan menjelaskan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Sekarang kita kenal dengan Pancasila. Selain mengusulkan dasar negara Indonesia, Pancasila, Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang mengekspresikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno mengklasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno merupakan seorang operator yang karismatik dan cerdas. Ketika ia berpidato, Insinyur Soekarno bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Soekarno atau yang lebih akrab dipanggil Bung Karno menjadi tokoh penting tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Raden Ajeng Kartini adalah seorang pahlawan nasional yang berjuang membela hak kaum wanita, yaitu perjuangan kaum wanita untuk memperoleh kebebasan, persamaan hukum, dan pendidikan yang layak. Perjuangan dalam membebaskan kaum perempuan Indonesia nyatanya tetap dikenang. Hingga kini W.R. Supratman bahkan membuat lagu khusus untuk mengenang Kartini. R.A. Kartini lahir di Jepara pada 21 April 1879 dan berasal dari keluarga priai Jawa. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan seorang bupati Jepara. Ibunya Ngasirah usia 12 tahun. Kartini disekolahkan di ELS. Dari situlah timbul niatnya untuk memajukan perempuan pribumi yang menurutnya berada pada status sosial yang rendah. Pada usia 24 tahun, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Aningrat. Suaminya itu mendukung perjuangan Kartini untuk mendirikan sebuah sekolah wanita di Rembang, kota Rembang. Namun perjuangannya harus berakhir lebih cepat karena beliau meninggal pada 17 September 1900. Raden Ajeng Kartini adalah seorang putri bangsawan Jawa. Dia memperjuang hak-hak kaum wanita pribumi agar dapat bersekolah sama seperti laki-laki dan menurut kesetaraan pekerjaan
kebiasaan dia sering menulis surat kepada Nyonya Haden Danon. Nyonya Haden Danon adalah seorang sahabatnya. Asalnya dari negeri Belanda. Dia sering menulis surat tentang diskriminasi perempuan, ibu yang tidak boleh bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak. Surat kepada Nyonya Haden Danon dari negeri Belanda, lalu surat-surat itu dikumpulkan dan dibuat sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan perjuangan R.A. Kartini disambut baik para pemuda kemerdekaan dengan membuat makalah Dan mengenai sejarah tentang R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir di Jepara pada 21 April 1879. Dia berasal dari keluarga kelas priagi Jawa. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sasroningrat, merupakan seorang bupati Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang KRI Adipati Aryo Singgi Bide Jojo Adipati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.